Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan pelajaran fisika yang pada kali ini kita akan membahas materi mengenai gerak melingkar. Video ini ditujukan untuk pembelajaran mandiri siswa di rumah sebelum masuk ke pembelajaran pada hari berikutnya. Gerak melingkar adalah gerak pada lintasan berbentuk lingkaran. Beberapa hal yang akan kita pelajari pada pembelajaran kali ini. Yang pertama, mengenai besaran-besaran gerak melingkar dan analogi hubungan gerak melingkar dengan gerak lurus. Sebelum kita masuk ke materi pembelajaran, kalian bisa coba cek dulu penerapan gerak melingkar pada kehidupan sehari-hari melalui tautan berita di atas ini. Yang isinya kurang lebih mengenai gerak melingkar pada lintasan balap MotoGP dan gerak melingkar pada sirkus yang terlihat seperti gambar. Kita mulai dengan besaran pada gerak melingkar. Besaran yang pertama yaitu jarak dan perpindahan sudut yang kita kasih lambang delta theta dan delta theta. Satuan internasionalnya adalah radian. Satuan lain bisa dalam bentuk putaran atau rotasi dan derajat. Seperti yang sudah kalian ketahui bahwa 360 derajat sama dengan 1 putaran. Bagaimana kalau 180 derajat? 180 derajat berarti setengah putaran. Bagaimana kalau 60 derajat? Tinggal kita bagi 60 derajat dibagi 360 derajat, hasilnya setengah putaran. 1 putaran sama dengan 2 pi radian. Setengah putaran artinya 1 pi radian atau kita tulis pi radian. Sekarang kita konversi dari derajat ke radian. 180 derajat sama dengan setengah putaran. Tadi setengah putaran itu sama dengan pi radian. Dari mana itu? 180 dibagi 360 dikali 2 pi radian. 60 derajat sama dengan 1/6 putaran. Sama dengan 1/3 pi radian. Dari mana 1/3 pi radian? 60 dibagi 360 dikali 2 pi radian. Hasilnya 1/3 pi radian. Ini 6, ini coret ke sini, jadi hasilnya 1/3 pi radian. Besaran berikutnya adalah kecepatan sudut. Kecepatan sudut lambangnya seperti ini, dibacanya omega. Satuan internasionalnya radian per sekon. Satuan lainnya disebut RPM atau rotasi per menit, putaran per menit. Rotasi itu artinya putaran ya, putaran per menit. Kalau kita punya 20 RPM, itu sama dengan 20/60 sama dengan 1/3 putaran per sekon. Yang diubah hanya menit ke sekonnya. Tinggal 20 dibagi menit ke sekon, berarti dibagi 60. Sama dengan 1/3 putaran per sekon. Putaran per sekon disebut juga satuannya hertz yang akan menjadi satuan frekuensi. Sekarang kita ubah dari RPM ke radian per sekon. 20 RPM sama dengan 20 dikali 2 pi per 60 sama dengan 2/3 pi radian per sekon. Dari mana 2 pi-nya? Karena satu rotasi sama dengan 2 pi radian. 60-nya dari mana? Dari menit ke sekon. Satuan besaran lainnya yaitu frekuensi dan periode. Frekuensi adalah banyaknya putaran per waktu. Kalau kita rumuskan dalam rumus matematis, jadi F kecil sama dengan N dibagi T kecil. Periode adalah waktu yang dibutuhkan untuk melakukan satu putaran. Secara matematis dirumuskan T besar sama dengan T kecil per N kecil. Kalian perhatikan rumus frekuensi dan periode ini mirip-mirip, hanya terbalik. Maka bisa kita hubungkan hubungan frekuensi dan periode. Frekuensi sama dengan 1 per periode dan periode sama dengan 1 per frekuensi. Sekarang lihat hubungan antara kecepatan sudut atau omega dengan frekuensi dan periode. Omega sama dengan 2 pi f atau omega sama dengan 2 per t. Karena frekuensi itu 1 per t, maka bisa kita tuliskan omega sama dengan 2 per t. Omega sama dengan 2 pi per frekuensi. Per frekuensinya 1 per t. Maka bisa kita tuliskan omega sama dengan 2 pi per t atau 2 pi per periode.
Contoh soalnya ya. Sebuah roda berputar sebanyak 30 kali dalam waktu 1 menit. 30 kali ini N-nya, 1 menit ini T kecilnya. Kalau kita mau hitung frekuensinya, tinggal rumusnya frekuensi sama dengan banyak putaran dibagi waktu. Banyak putarannya 30, waktunya 60. Dari mana 60? 1 menit ini sama dengan 60 sekon. Hasilnya setengah hertz. Periode sama dengan T kecil per N. T kecilnya 60, N-nya 30, hasilnya 2 sekon. Cara lain bisa juga pakai hubungan frekuensi dan periode. Karena frekuensi sama dengan 1 per periode. Kalau kamu hitung periodenya dulu, berarti tinggal frekuensi sama dengan 1 per 2. Hasilnya setengah hertz. Sama-sama setengah hertz. Atau terbalik, seandainya hitung frekuensi dulu, mau menentukan periode pakai persamaan T sama dengan 1 per F. Tinggal masukin T sama dengan 1 per setengah. Hasilnya 2 sekon. Jawabannya sama. Sekarang kita lihat omeganya. Omega sama dengan 2πf. Omega sama dengan 2pi kali frekuensinya. Frekuensinya setengah. 2pi kali setengah. Hasilnya 1pi radian per sekon. Atau boleh juga dituliskan pi radian per sekon. Angka satunya nggak usah ditulis. Kalau pakai rumus lain, pakai rumus yang ini. Omega sama dengan 2pi per periode. Omega sama dengan 2pi per periodenya 2. 2 sama 2-nya bisa dicoret. Jadi omega sama dengan 1pi radian per sekon. Sama aja. Kalian bisa pakai rumus yang omega sama dengan 2πf atau omega sama dengan 2pi per periode. Analogi hubungan gerak melingkar dengan gerak lurus. Analogi ini ditujukan untuk mempermudah memahami mengenai gerak melingkar, karena sebelumnya kita sudah belajar mengenai gerak lurus. Gerak melingkar ini sangat mirip dengan gerak lurus. Yang akan kita pelajari terlebih dahulu, gerak lurus beraturan atau gerak melingkar beraturan. Cirinya yaitu kecepatan sudut atau kecepatan angularnya konstan, omeganya konstan. Kita lihat analoginya. Kalau pada gerak translasi ini gerak lurus atau gerak linear ya. Ada yang kita kenal sebagai jarak, dilambangkan dengan S. Pada gerak melingkar, jaraknya disebut sudut tempuh, dilambangkan dengan θ. Di mana satuannya putaran, derajat, atau radian. Tadi sudah kita pelajari bahwa satu putaran sama dengan 360 derajat sama dengan 2pi radian. Hubungannya bagaimana? S sama dengan θ dikali R. Yang lurus sama dengan yang melingkar dikali jari-jarinya. Sekarang kita lihat kecepatannya. Kalau pada gerak translasi, kecepatannya dikenal dengan kecepatan linear, lambangnya V kecil. Kalau pada gerak melingkar, kecepatannya disebut kecepatan sudut atau kecepatan angular, lambangnya omega. Jadi persamaannya omega sama dengan 2πf atau omega sama dengan 2pi per T. Bagaimana hubungannya? V sama dengan omega dikali R. Yang linear sama dengan yang melingkar dikali jari-jarinya. Yang ketiga, percepatan linear atau percepatan tangensial yang biasa kita kasih lambang A kecil. Pada gerak melingkar, percepatannya disebut percepatan sudut, lambangnya alfa. Alfa sama dengan delta omega dibagi delta T. Hubungannya A sama dengan alfa dikali R. Selanjutnya ada yang namanya percepatan sentripetal. Sebuah benda dapat bergerak melingkar karena adanya percepatan sentripetal yang arahnya selalu menuju ke pusat lintasan. Besar percepatan sentripetal memenuhi persamaan ASP. ASP itu percepatan sentripetal ya. Sama dengan V kuadrat dibagi R. Karena V sama dengan omega dikali R, maka bisa kita tuliskan ASP sama dengan omega kuadrat dikali R. Selain ada percepatan sentripetal, ada juga gaya sentripetal. Nanti akan kita pelajari mengenai gaya pada bab pembahasan berikutnya ya. Contoh soal nomor 1. Bakri memacu sepeda motornya pada lintasan berbentuk lingkaran dalam waktu 1 jam. Dalam waktu tersebut, Bakri melakukan 120 putaran. Tentukan periode, frekuensi, kecepatan linear,
kecepatan sudut jika lintasan tersebut memiliki diameter 800 meter. Diameter 800 meter ya. Jadi bisa kita ubah jari-jari, jadi jari-jari setengahnya ya, 400 meter. Waktunya 1 jam, kita ubah ke sekon 3600 sekon. Putarannya N-nya 120 putaran. Yang pertama periode, tadi periode sama dengan N per T. Tinggal berarti 3600 dibagi 120, 30 sekon. Frekuensi, nah, boleh pakai rumus yang 1 per periode, 1 per 300, 1 per 30, hasilnya 1 per 30 Hz. Atau boleh juga kamu pakai rumus yang frekuensi sama dengan banyak putaran dibagi waktu. Hasilnya nanti sama, banyak putarannya 120, waktunya 3600. Hasilnya sama-sama 1 per 3. Yang berikutnya kecepatan linear. Kecepatan linear 2V sama dengan 2Pi kali F sama dengan 2Pi kali 400 kali 1 per 30 sama dengan 26,7 meter per sekon. Yang selanjutnya omega. Omega sama dengan 2PF. 2PF berarti 2Pi kali F-nya 1 per 30. Hasilnya 0,0167 radian per sekon. Ini yang V sama dengan 2Pi kali R kali F itu dari V sama dengan omega dikali R ya. Karena omeganya itu 2PF, tinggal dikali R. Jadi 2PF kali R kali F atau 2PF kali R. Nomor 1. Contoh yang nomor 2. Sebuah mobil bergerak dengan kelajuan linear. Kelajuan linear itu V ya, 10 meter per sekon. Pada suatu jalan menikung berupa busur lingkaran. Jari-jari busur lingkaran tersebut 20 meter. Tentukan percepatan sentripetalnya. Rumusnya tadi percepatan sentripetal AS atau ASP ya, sama dengan V kuadrat per R. V-nya 10, R-nya 20, berarti sama dengan 100 dibagi 20, sama dengan 5 meter per sekon. Selanjutnya, kalian bisa kerjakan latihan berikut ini. Nomor 1, sebuah roda dengan jari-jari 10 cm berputar sebanyak 30 putaran dalam waktu 1 menit. Pertanyaannya, tentukan 30 putaran itu berapa radian. Yang kedua, frekuensi dan periodenya. Yang ketiga, kecepatan sudut atau kecepatan angular. Yang keempat, kecepatan linear atau kecepatan tangensial. Yang kelima, percepatan sentripetal. Silahkan kalian kerjakan secara mandiri. Kita akan bahas pada pertemuan kita di hari berikutnya. Semoga video ini bisa membantu pembelajaran di rumah sebelum kita masuk dalam pembelajaran online hari berikutnya. Terima kasih atas kalian yang sudah menonton video ini sampai dengan selesai. Semoga videonya bermanfaat. Tetap jaga kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.